Perkenalkan, nama saya Helena Febiola S. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor NPM 98824055121311002. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait materi mengenai karakter Bu Yoni. Yang pertama, karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan keuntungan moral seseorang, atau bisa dibilang sifat-sifat kejiwaan. Karakter mempunyai sifat tidak menunda, cepat bangkit dari kegagalan, positive thinking, bekerja keras dan pantang menyerah, tidak mudah menyerah. Adakah perbedaan antara sifat dan karakter? Karakter merupakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang menjadikan unik berdasarkan apa yang ia sudah miliki sejak lahir atau yang bisa disebut dengan genetik, dan apa yang ia pelajari dalam hidupnya atau lingkungan berupa nilai-nilai dan kepercayaan. Jadi karakter juga dapat disebut sebagai learned behavior. Sifat adalah satu karakteristik spesifik dalam diri seseorang, dan ketika dikombinasikan antara yang satu dengan yang lainnya membuat seseorang menjadi pribadi yang unik dan membentuk identitas orang tersebut. Karakter yang pertama, tidak menunda. Contohnya ketika kita tidak menunda pekerjaan kita. Lalu yang kedua, tidak cepat bangkit dari kegagalan. Misalnya kayak kita gagal mengikuti ujian. Nah, kita jangan pernah larut dalam kegagalan itu, tapi kita harus memiliki karakter yang dapat membuat kita cepat bangkit dari sebuah kegagalan itu. Dan yang ketiga, positive thinking. Kita bergaulah dengan orang-orang yang membawa kita ke hal-hal yang positif, di mana lingkungannya yang memotivasi kita, bahkan juga mengajak kita untuk terus berkarya. Dan yang keempat, bekerja keras dan pantang menyerah. Mungkin seseorang memiliki karakter seperti itu, bekerja keras, dan dia orangnya tidak mudah menyerah atau putus asa. Lalu yang kelima, kedisiplinan. Kita juga perlu memiliki kedisiplinan dalam hal waktu, dalam mengumpulkan tugas mungkin, dan juga yang disiplin membaca buku dan anti smartphone. Nah, mungkin di era globalisasi yang semakin canggih ini, kebanyakan milenial sekarang itu menggunakan smartphone, yaitu dengan cara membaca buku mungkin melalui aplikasi, tapi kita harus disiplin melalui buku yang benar-benar real yang kita pegang, bukan melalui elektronik. Nah, ketika kita disiplin membaca buku, kita dapat menambah kosakata kita dalam berkomunikasi dengan teman kita, atau dengan kerabat kita, dengan sahabat kita, bahkan dengan keluarga kita. Dan yang terakhir, teguh dan gigih. Teguh gigih itu seperti apa? Ya, kita teguh dalam hidup, misalnya dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita harus gigih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu recognizing karakter atau mengenal karakter. Nah, orang-orang dari semua budaya, berbagai nilai-nilai yang sama seperti kepedulian. Kita harus juga memiliki kepedulian. Contohnya, kita mau memberi kepada orang, terus memiliki keadilan, terus kejujuran, karena kejujuran itu pun sangat penting untuk kita berada di situasi misalnya lingkungan pekerjaan atau di lingkungan mahasiswa, organisasi. Kita juga perlu memiliki sebuah kejujuran. Terus integritas, rasa hormat, kita juga harus perlu menghormati pendapat orang lain, tanggung jawab, disiplin diri, dan dapat dipercaya. Lalu yang selanjutnya adalah proper view of other. Apa sih proper view of other itu? Proper view of other itu adalah prasangka, prejudice atau prejudice, yaitu prasangka negatif tanpa melalui fakta yang teruji valid, melibatkan unsur emosional, suka atau tidak suka, yang memperkuat sangkaan. Sangkaan ini menjadi sebuah
penghakiman, bahkan juga sangkaan ini menjadi sebuah sebelum seseorang tahu fakta dan sebenarnya. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa prasangka ketika kita berprasangka kepada orang lain atau kita belum menemui fakta yang sebenarnya, berita yang sebenarnya, kita tidak boleh menyimpulkan dengan sembarangan. Kita harus perlu tahu juga kebenarannya seperti apa. Lalu kita jangan pernah menghakimi orang lain dan juga atau jangan pernah kita menghakimi berita yang kita baca, tapi kita cari tahu terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya terjadi dan jangan sampai kita terbawa emosi. Lalu yang selanjutnya ada 5 derajat tindakan wujud prasangka. Yang pertama, antikolusi, membicarakan kelompok lain baik di dalam kelompok maupun antar teman. Menghindar, kelompok menghindar dari kelompok yang dipersepsi negatif atau tidak disukai. Yang ketiga, diskriminasi, memperlakukan berbeda atau menolak kelompok lain terlibat dalam berbagai macam bidang, pekerjaan, rumah, ibadah, peraturan, dan perantaraan. Yang keempat, penyerangan fisik. Penyerangan fisik adalah kelompok mengekspresikan kebenciannya dengan langsung menyerang secara fisik. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Lalu yang kelima, eksterminasi. Eksterminasi itu adalah pembunuhan dan bahan pemunahan massal salah satu kelompok tertentu. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah mengatasi prasangka. Bagaimana yang perlu kita lakukan? Yang pertama, menjalin hubungan interaksi. Kita harus dapat menjalin hubungan interaksi dengan pribadi atau kelompok tersebut. Yang kedua, mengklarifikasi prasangka kepada pribadi atau kelompok tersebut. Jadi kita perlu nih mengklarifikasi dugaan prasangka kita. Nah, itu perlu kita perbaiki hubungannya dengan orang tersebut. Lalu, tetap menghargai keunikan pribadi atau kelompok itu sekalipun prasangka itu benar. Jadi, kita tetap harus menghargai apa yang mereka berikan beritanya, kita harus tetap menghargai dan juga harus menghormati. Dan lalu yang selanjutnya itu adalah melakukan kerjasama melalui karya nyata dengan cara kita bekerja sama dengan baik dengan orang tersebut dan jangan melakukan sebuah prasangka. Materi yang selanjutnya adalah self-image. Ada yang tahu teman-teman self-image itu apa? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu dan juga belum. Self-image itu adalah citra diri. Citra diri itu apa sih? Citra diri adalah gambaran mengenai individu berdasarkan kamus psikologi. Self-image atau gambaran diri adalah jati diri seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan. Itu menurut Chaplin pada tahun 2006. Dan ada konsep self-image. Konsep self-image itu apa? Konsep yang dimiliki individu atau pilihan sebagai individu sendiri, yaitu menurut Maltz pada tahun 1994. Untuk selanjutnya yaitu aspek-aspek citra diri. Yang pertama ada dunia fisik atau physical world. Yang kedua physical sosial atau social world. Yang ketiga dunia dalam atau psikologis. Apa sih yang dimaksud dengan dunia physical world? Dunia physical world itu cenderung dengan mudah memberitahu seperti apa kita ini karena dapat terlihat oleh orang lain. Jadi orang lain tahu nih citra diri kita tuh seperti apa, karakter kita tuh seperti apa. Yang selanjutnya dunia sosial atau social world. Kalau di dunia sosial itu mungkin hanya kita yang tahu dan juga orang-orang terdekat kita saja yang tahu, mau itu teman kita, keluarga kita, cuman mereka yang tahu karakter kita. Dan yang selanjutnya dunia dalam atau psikologis. Dunia dalam atau psikologis itu adalah kita yang tahu diri kita seperti apa, bahkan bagaimana kita, lalu di masa lalu kita seperti apa, kenapa kita bisa gagal atau kita pernah salah memilih teman dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan aspek-aspek citra diri atau kita yang tahu diri kita sendiri. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kita membangun citra diri? Yang pertama, tidak ada dalih.
Mari kita melatih agar diri kita tidak ada dalih, excuses, dan tidak ada alasan. Terkadang kita suka menyalahkan orang lain karena kita gagal atau bahkan kesulitan. Terkadang sebagian kita menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka yang membuat kita gagal dan sebagainya. Jadi, lebih baik kita itu membangun citra diri kita untuk tidak melakukan hal tersebut, tapi kita mendorong diri kita untuk melupakan hal itu, dan kita tidak boleh berprasangka kepada orang lain dengan tidak baik untuk membangun citra diri tersebut. Dan yang kedua, bangga dengan diri sendiri. Contohnya, kita tidak boleh minder terhadap orang lain, bahkan jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ketika kita membandingkan diri kita, contohnya kayak dia tuh lebih pintar dari kita, lalu IPK-nya lebih tinggi nih dari kita. Nah, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, atau kita banggakan diri kita bahwa nilai kita bagus. Kita tidak boleh seperti itu. Dan yang ketiga, perhatikan penampilan Anda. Dalam memperhatikan penampilan, itu sangat penting kita memiliki, karena ketika kita ada di kantor ya kita harus berpakaian rapi, bersih, sopan. Itu yang dimaksud dengan penampilan. Dan periksa apa yang Anda biarkan masuk ke dalam otak Anda. Jadi, contohnya seperti kita membeli minum bersoda. Nah, kan kalau kita mengguncang-guncang Coca-Cola tersebut akan mengeluarkan busa. Nah, itu yang sedikit ilustrasi yang disebut dengan periksa apa yang Anda biarkan masuk ke dalam otak Anda. Lalu percaya bahwa Anda bisa. Kita yakin kepada diri kita sendiri karena Anda dan orang lain memiliki modal yang sama dan diberi waktu yang sama juga dalam 24 jam. Artinya kita memiliki kesempatan dalam melakukan sesuatu, dan apa yang kita lakukan dan sungguh-sungguh kita pasti bisa untuk percaya bahwa kita bisa untuk meraih cita-cita kita, apapun yang kita rencanakan. Lalu buat pernyataan positif. Kita harus memiliki pernyataan yang positif sehingga dapat membuat kita percaya diri dan kita dapat cerdas dalam membuat sebuah pertanyaan yang positif kepada orang lain. Untuk selanjutnya, jangan takut pada kesalahan, karena kesalahan akan membuat kita menjadi lebih baik, lagi, termasuk dulu ketika kita belajar naik sepeda, pasti kita pernah jatuh, lalu dari situ jiwa penasaran kita ingin mengemudikan sepeda, pasti kan mencoba lagi hal itu. Nah, disitulah kita belajar bahwa kita jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal baru dalam hidup kita. Lalu, lakukanlah pekerjaan kasih sayang. Jadilah manusia yang menunjukkan belas kasihan dan rasa kasih sayang terhadap orang lain, bahkan kepada keluarga kita. Lalu, periksa lingkungan Anda. Ketika kita bergaul dan seseorang pengusaha, kita dapat belajar dari influencer. Nah, jadi ketika kita bergaul, periksalah lingkungan kita. Apakah lingkungan kita itu akan membuahkan hasil? Nah, kita perlu untuk memeriksa lingkungan kita agar kita dapat termotivasi untuk terus berkarya. Lalu yang selanjutnya itu, menurut James Van Field pada tahun 1997 mengidentifikasi citra diri yang positif dan negatif. Keajaiban kreativitas yang bergelora. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang kuat. Bagaimana memiliki rasa percaya diri yang kuat itu? Ya, kita yakin terhadap diri kita sendiri bahwa kita itu mampu, kita itu bisa. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain.
Lalu yang kedua yaitu terorganisir dengan baik dan efisien, tidak terombang-ambing lagi tanpa tujuan dari hari ke hari. Jadi kita harus tahu nih tujuan kita ketika kita mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah hal yang kita sudah rencanakan, yaitu kita tidak boleh terombang-ambing dengan hal yang membuat kita menjadi tidak yakin dengan tujuan dan pilihan hidup kita. Lalu yang ketiga, bersikap mampu. Kita harus memiliki sikap bahwa kita tuh mampu untuk melakukan pekerjaan itu, untuk melakukan hal yang membangkitkan kita untuk dapat berkarya dan juga dapat menolong orang lain. Lalu yang terakhir itu memiliki kepribadian yang kuat. Kita harus memiliki kepribadian yang kuat, di mana kita kita yakin bahwa diri kita itu mampu, kita bisa untuk melakukan hal yang dapat kita kerjakan. Untuk selanjutnya yaitu citra diri negatif. Apa saja yang terdapat dalam citra diri negatif itu? Yang pertama, merasa rendah diri. Ketika kita dipuji sama orang lain, terkadang kita merasa rendah diri, tapi ada sebagian yang pura-pura. Mereka dalam hati merasa sombong. Wah, saya ternyata dipuji oleh orang lain. Nah, kita tidak boleh seperti itu, tapi merasa rendah itu kita benar-benar dapat merendahkan diri kita, tidak untuk jadikan itu kesombongan dalam hidup kita. Lalu, kurang memiliki dorongan dan semangat hidup. Lalu yang kedua, kurang memiliki dorongan dan semangat hidup. Kita harus optimis bahwa kita memiliki dorongan hidup untuk menggapai cita-cita kita. Kita jangan merasa diri kita minder, kita tidak boleh seperti itu. Lalu, lebih suka menunda waktu. Ingat ya teman-teman, kita tidak boleh menunda waktu kita. Misalnya ketika kita mendapatkan tugas nih dari dosen, kita berpikir bahwa oh ya nanti aja kita mengerjakannya. Nah, teman-teman tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus dapat menghilangkan rasa untuk menunda waktu. Lalu brainstorming, dan yang selanjutnya ada lebih suka menunda waktu, itu tidak boleh. Lalu memiliki landasan yang pesimis dan emosi negatif. Kita tidak boleh pesimistik, tapi kita harus optimis bahwa kita yakin kita dapat menjadi pribadi yang memiliki citra diri yang baik. Dan juga pemalu dan menyendiri karena mendapat kritik dari orang lain, hinaan, ejekan. Nah, untuk membangun citra diri itu, kita tidak boleh yang namanya merasa berkecil hati ketika orang lain meledek kita, mengkritik kita, atau hinaan dan ejekan mereka. Jadikanlah itu menjadi sebuah motivasi untuk kita ketika mereka menyampaikan hal tersebut atau yang kurang enak untuk kita. Jadikan itu menjadi sebuah motivasi dalam diri kita. Jadikan citra diri itu menjadi hal yang positif. Lalu, hanya memiliki kepuasan sendiri. Kita tidak boleh memiliki kepuasan sendiri, tapi pikirkan juga citra diri kita dengan orang lain agar kita dapat membangun citra diri yang positif. Untuk yang selanjutnya yaitu ada integritas. Integritas itu apa? Integritas adalah konsistensi dan ketangguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Lalu, dampak positif integritas, ada 4 dampak positif dalam integritas yang diperoleh seseorang yang berintegritas antara lain. Yang pertama, integritas itu merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan dan atau kesuksesan. Yang kedua adalah integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Yang ketiga,
Integritas melahirkan kepercayaan. Yang keempat, integritas dapat melahirkan prestasi. Lalu yang selanjutnya ada humility. Humility is the quality of being humble. Kerendahan hati merupakan sebuah kualitas ketika diri menjadi seseorang yang rendah hati, dan dalam kamus kerendahan hati itu adalah bentuk penghormatan serta kerendahan diri yang dikatakan oleh C.R. Snyder, Sunny Z. Lopez pada tahun 2001. Humility juga berasal dari kata Latin yaitu humanitas yang bisa kita terjemahkan sebagai kerendahan hati atau from the earth. Untuk yang selanjutnya ada mengembangkan pola pikir yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama, perluaslah wawasan Anda. Seringkali ketika kita dengan berpikir picik, maka kita cenderung kepada diri kita sendiri, tapi mari kita buka wawasan kita secara lebih luas dengan informasi-informasi yang benar. Jadi perlulah kita untuk mendapatkan sebuah berita atau informasi itu dengan benar, dengan sesuai kejadiannya, bukan dengan berita yang hoax. Lalu yang kedua, berusahalah memahami perasaan orang lain. Bagaimana kita dapat berusaha untuk memahami perasaan orang lain itu? Ya dengan cara proaktif dalam tindakan nyata dari kita, tindakan aktif untuk memahami perasaan orang lain. Caranya contohnya itu ketika mereka berkomunikasi atau curhat ke kita, ya kita harus memahami apa sih yang maksud cerita dari teman kita bicarakan. Lalu kita juga perlu tuh untuk menanggapi ketika kita ingin bertanya permasalahannya itu seperti apa. Tapi sebelumnya kita harus mendengarkan dengan selesai ketika mereka menceritakan tentang kehidupannya kepada kita. Lalu yang ketiga, ikutlah senang atas kebahagiaan orang lain. Jadi contoh dari hal itu adalah ikutlah merasa senang atas kebahagiaan orang lain. Ini adalah bagian yang sulit. Karena kenapa? Seringkali kita sama-sama berhasil nih, tapi terkadang kita tuh merasa bahwa kok aku belum ya seperti mereka, tapi kita tuh gak ngerasain kebahagiaan itu. Nah, jangan sampai kita merasa seperti itu. Jadi ikutlah senang dan ikutlah dalam lingkungan yang baik, yaitu ikutlah senang atas kebahagiaan orang lain, dimana ketika mereka merayakan kebahagiaan itu, kita akan merasakan bahwa kita terlibat dalam kebahagiaan tersebut. Lalu, yang keempat, jadikanlah seseorang yang tidak mementingkan diri sebagai model bagi Anda. Jadi, kita harus menjadikan orang lain itu sebagai model kita. Contohnya seperti walaupun seorang petani, tapi jadikanlah itu sebuah ronde model kita. Jadi jadikan itu sebuah motivasi buat kita untuk kita dapat menjadi yang lebih baik lagi. Baik, untuk yang selanjutnya ada living a life filled with humility. Yang pertama, menjadi sukarelawan. Gimana sih kita dapat terlibat menjadi sukarelawan dalam masyarakat untuk membuat mereka, misalnya yang mengalami dampak musibah akibat longsor, ketika hati kita tergerak atau terdorong untuk membantu mereka, untuk memberikan mereka donasi, pakaian, itu sudah menunjukkan sikap sukarelawan kita terhadap orang yang membutuhkan, yang terkena bencana banjir. Lalu yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Perlu yang teman-teman ketahui bahwa contohnya itu seperti ini. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan teman dekat kita atau saudara kita atau siapapun itu. Karena setiap kita itu memiliki karakter dan juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tuhan tuh sudah tahu porsi kita masing-masing, kita tuh seperti apa. Nah, di situ kita tidak perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, karena masing-masing dari kita itu sudah memiliki kapasitas dan juga
kemampuan yang Tuhan kasih dengan berbeda-beda. Dan juga ingat teman-teman, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang selanjutnya ada memiliki sikap yang mau diajar. Gimana sih memiliki sikap yang mau diajar itu? Contohnya ketika kita memiliki kelemahan dalam diri kita, kita jangan merasa kita minder, lalu jangan pernah kita merasa sombong. Ketika kita memiliki sikap yang mau diajar itu, ya kita mau untuk belajar dengan teman dekat kita atau dengan orang lain, dengan keluarga kita, untuk kita dapat belajar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yaitu dengan mau diajar oleh orang lain. Yang keempat, jangan terlalu banyak mengeluh. Ingat teman-teman, kita tidak boleh mengeluh, karena ketika kita mengeluh, kita tidak akan membuahkan hasil apapun. Tapi percaya dan yakin pada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Kita tidak boleh mengeluh tentang dalam keadaan apapun. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat pilihan yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama, jangan menyakiti orang lain demi kepentingan Anda sendiri. Contohnya seperti hal anak kecil sedang bermain mobil-mobilan. Nah, ketika anak kecil yang A dan yang B, ketika anak kecil yang A ingin meminjam mainan yang B, anak kecil yang B, ternyata si anak kecil yang B ini tidak mau memberikan mainannya. Nah, itu yang termasuk ke dalam jangan menyakiti orang lain demi kepentingan Anda sendiri. Pasti ketika tidak diberikan mainan, tidak dipinjamkan, akan ada pertengkaran kecil dalam anak kecil. Nah, lalu hargai waktu Anda lebih pada waktu orang lain. Jadi, ketika kita punya waktu dengan keluarga, kita luangin waktu kita untuk keluarga kita, bukan untuk orang lain. Seperti itu. Lalu yang ketiga, buatlah pilihan yang bisa membuatmu lebih banyak orang. Bagaimana? Ya, kita cari teman kita yang membawa kita ke hal-hal yang positif, lalu bisa membantu kita. Contohnya, kita berteman nih sama teman kita yang influencer. Nah, di situ kita bisa berbagi ilmu dengan mereka. Kita cari tahu bagaimana sih cara membangun bisnis itu. Nah, disitulah akan terjalin sebuah pilihan membantu lebih banyak orang. Lalu, memaafkan dan lupakan. Terkadang untuk memaafkan mungkin gampang, tetapi cara untuk melupakannya yang agak sulit. Nah, kita sebagai manusia harus selalu memaafkan, dan mungkin kita juga harus belajar untuk melupakan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu melakukan perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri. Untuk materi yang selanjutnya yaitu melakukan perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama, bagikan waktu dan keahlian Anda secara sukarela. Yang pertama, ketika kita memiliki skill dalam bidang mengajar, di situ kita dapat berpikir dan bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika kita dapat membagi waktu dan kemampuan untuk mengajar, kita harus dengan sukarela membantu mereka dengan baik dan mau untuk mengajarkan mereka tentang pendidikan yang baik untuk masa depan mereka. Dan yang kedua, donasi apa yang Anda bisa. Mungkin kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, bahkan atau kita bisa bagi waktu kita untuk orang lain juga. Nah, ketika kita ingin donasi kepada orang lain, kita bisa nih untuk menolong, misalnya dampak oleh virus corona, kita dapat untuk memberikan mereka vitamin atau bahkan sembako atau bahkan rejeki uang yang kita punya, kita dapat memberikan kepada mereka. Lalu yang ketiga, selalu siap membantu teman-teman dan keluarga Anda. Jadi, kita harus siap untuk ketika keluarga kita atau teman kita sedang kesusahan, ketika kita punya rezeki lebih, kita dapat untuk memberi kepada mereka. Yang keempat, jadilah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita ada waktu luang, kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Atau kita bisa nih untuk dapat
mengajak teman kita, seperti itu. Lalu yang kelima, sediakan waktu untuk memperhatikan diri Anda sendiri, yaitu contohnya jalan-jalan sore, atau olahraga, atau bahkan main sepeda. Kita perlu untuk meluangkan waktu kita sendirian untuk menyentuh-nyentuh alam dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi.